Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat selalu. Pagi hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 1. Pembelajaran 1, materi yang akan kita pelajari 1. Menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, mengenal gerak keseharian. Yang ketiga, soal cerita perkalian. Kemudian tentang benda padat. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu? Gambar Siti, Beni, dan Edo sedang ngapain mereka? Sedang mengambil jambu. Kita lihat bacaannya. Memetik jambu di rumah Udin. Berarti tadi adalah gambar Udin dan teman-temannya yang di rumah Udin sedang memetik jambu. Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan gala. Gala itu kayak songkro gitu loh. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edo dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Mereka sangat menikmatinya. Kemudian kita jawab pertanyaan yang ada di paket anak-anak. Nanti coba anak-anak lengkapi sesuai bacaan yang ada. Nomor 1. Apa yang dilakukan Beni dan teman-temannya? Apa tadi yang dilakukan Beni? Mereka sedang memetik jambu di halaman rumah. Soal kedua, siapa saja yang ikut bermain di rumah Udin? Tadi di gambar ada siapa saja? Ada Beni, Lani, Siti, dan Edo. Soal yang ketiga, di mana Beni dan teman-teman memetik jambu? Di mana? Di depan rumah Udin. Soal yang keempat, bagaimana cara Beni dan teman-teman memetik jambu? Tadi mereka memetik jambu dengan caranya masing-masing, yaitu Beni dengan menggunakan gala, sedangkan Udin dengan memanjat pohon. Lani dengan memetik buah jambu yang tidak terlalu tinggi. Soal yang kelima, apa yang digunakan Beni untuk memetik jambu? Ada tadi di bacaan. Apa yang digunakan? Beni memetik jambu dengan menggunakan gala. Itu adalah beberapa soal dari bacaan tersebut. Kemudian kita belajar mengenal gerak keseharian. Apa saja gerak keseharian? Gerak keseharian, gerak yang biasanya dilakukan di kehidupan sehari-hari. 1. Kita selalu menggerakkan tubuh setiap hari. Misalnya, menggerakkan kepala, tangan, maupun kaki. Gerakan tersebut akan lebih menyenangkan jika dilakukan dengan hitungan. Yang pertama, gerakan kepala. Gambar apa itu? Menggelengkan kepala ke kanan terlebih dahulu. Kepalanya anak-anak digelengkan ke kanan. Kemudian menggelengkan kepala ke kiri. Seperti ini kalau kita lakukan dengan iringan hitungan. Coba dilihat dengan hitungan 1 sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya anak-anak?
bisa. Kemudian yaitu gerakan kepala. Lihat, pertama kepalanya diangkat menengadahkan kepala. Yang kedua yaitu kepalanya ditundukkan ke bawah. Lihat gerakan yang dipraktekkan oleh Bu Guru. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bisa ya anak-anak? Nanti anak-anak coba di rumah beberapa gerakan yang ada di video pembelajaran kali ini. Kemudian gerakan tangan. Pertama, mengayunkan tangan ke atas. Kemudian mengayunkan tangan ke bawah. Seperti contoh video ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dengan hitungan 1 sampai 8. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Nanti kalian coba di rumah. Insya Allah ada 4 gerakan. Yang terakhir yaitu gerakan tangan. Tangan diayunkan ke mengayunkan tangan ke kiri dan mengayunkan tangan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai hitungan 8. Tadi ada berapa gerakan? Ada 4 gerakan. Kemudian anak-anak praktekkan 4 gerakan tersebut di rumah. Kemudian kumpulkan dalam bentuk video. Sekarang kita belajar soal cerita perkalian. Bu Guru mempunyai cerita. Benny memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapakah jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Cara mengerjakannya, bentuk soal cerita ini harus kita jadikan ke dalam bentuk kalimat matematika. Jambu yang dipetik, Benny memetik 7 buah. Udin memetik 7 buah. Lani juga memetik 7 buah. Berapa jumlah jambu semuanya? Kita tulis dalam bentuk kalimat matematika. 7 ditambah 7 buah Udin. Kemudian ditambah lagi 7 jambunya Lani. Nah, sama dengan kemudian kita jadikan kalimat perkaliannya. Depan, angka yang paling depan yaitu jumlah kotak, jumlah banyak kotak. Atau jumlah angka ini tuh ada berapa kali ditulis? Angka 7 ini ada berapa kali ditulis? Itu ditaruh depan, kita hitung 7 ini ada berapa kali ditulisnya. 1, 2, 3, ada 3. Berarti di sini diisi 3. Kemudian dikali. Nah, titik-titik yang kedua ini yaitu banyaknya isi. Berarti masing-masing ini isinya berapa? Ada angka berapa? Ini, nah 7. Berarti 3 dikali 7. Hasilnya 21. Bisa ya anak-anak? Kemudian kita coba dengan satu latihan soal lagi. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah bentuk perkalian. Kita harus tulis dalam bentuk perkalian terlebih dahulu. Titik-titik yang pertama yaitu banyaknya kotak.
banyaknya kotak dalam cerita ini, dalam soal cerita ini banyaknya kotak ada berapa? Ini loh, mempunyai 2 buah kotak pensil. Berarti ada 2. Dikali titik-titik ini adalah banyaknya isi. Setiap kotak isinya berapa? Isinya 9. Tulis di sini. Kemudian baru anak-anak kali. 2 dikali 9 berapa? Artinya 2 dikali 9 sama dengan 9 ditambah 9. Sama dengan 18. Bisa ya anak-anak? Pasti bisa. Nanti anak-anak coba mengerjakan latihan soal paket halaman 60 sampai 61. Di situ anak-anak bisa mengetahui paham atau tidaknya. Nanti kalau mengalami kesulitan bisa langsung tanya bu guru atau tanya orang tua yang ada di rumah. Alhamdulillah pembelajaran tema 2 subtema 2 pembelajaran 1 sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat dan materinya mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.